Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Pada pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari yang pertama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, bulan yang dengan penuh berkah, bulan yang sangat penuh dengan ampunan dan sebagainya. Sebagaimana kita meskipun berada di tengah-tengah kewaspadaan dan juga kewaswasan terhadap wabah yang sedang merebak pada hari ini, yaitu virus corona atau COVID-19, maka tentunya jangan sampai menghilangkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul yang kita dambakan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Semoga keselamatan atas beliau serta keluarga dan juga para sahabat dan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan kali ini tentu kita masih bisa diberikan kesehatan hingga bisa dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, di mana tentu dalam hari ini kita tetap melaksanakan ibadah-ibadah dan juga sunnah-sunnah amalan yang disunahkan oleh Rasulullah di bulan suci Ramadan, dan semoga tidak mengurangi rasa ikhlas kita untuk beribadah dan juga rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah kewaspadaan hari ini. Ikhlas menjadi hal yang sangat penting dalam kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan bahwa ikhlas adalah bersih hati dari segala tujuan kecuali keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala tujuan yang bisa menghilangkan keikhlasan kita ataupun menghilangkan rasa akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentu harus kita hilangkan. Seperti hanya hal-hal kecil seperti mengharap pujian dari orang, mengharap dilihat orang lain ketika kita beribadah atau beramal, mengharap pujian yang bisa meninggikan derajat kita di mata manusia. Segala hal itu maka harus kita hilangkan, karena hal tersebut juga bisa memicu tindakan ataupun perlakuan riya terhadap kita, atau perilaku riya yang insya Allah sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tentunya menjadi syirik kecil bagi kita. Perumpamaan orang yang riya adalah sebagaimana seorang yang pergi ke pasar, lalu ketika orang tersebut keluar dari pasar, kantong-kantong yang ada di dalam bajunya, yang ada di dalam celananya, saku-sakunya penuh dengan batu-batu. Ia isi dengan batu-batu, sehingga ketika ia keluar dari pasar, para orang tersebut ataupun para orang-orang yang ada di pasar kagum dan memuji kekayaan yang ada di kantong-kantong dia ataupun saku-saku yang ada di baju dan juga yang ada di celana dia. Padahal hal tersebut hanya diisi dengan batu, maka tidak ada apa-apanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam hal ini harus kita hilangkan. Dan sebagaimana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, agar kita bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala setiap ibadah kita, maka ikhlas menjadi sangat penting dan kita sendiri harus ridho terhadap ibadah kita. Apabila kita sendiri tidak ridho terhadap ibadah kita, bagaimana Allah mau meridhoi ibadah kita? Maka sekali lagi ikhlas menjadi hal yang sangat penting dalam hal ini. Sebagaimana yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika tanda orang yang tidak ikhlas yang sudah mendekati perilaku riya ada 4 kurang lebih, yaitu pertama malas jika sendirian, yang kedua tangkas jika dilihat orang, lalu yang ketiga adalah menambah amalan jika dipuji orang,
Yang keempat adalah mengurangi amalan jika dicela orang. Tentu hal ini harus kita hilangkan dalam diri kita. Semoga kita bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai menghilangkan sifat-sifat ria, tentu ada benteng-benteng amal yang harus kita lakukan seperti yang dikatakan oleh Syakir bin Ibrahim, di mana benteng amal tersebut ada 3 kurang lebih, yaitu harus merasa bahwa itu adalah hidayah dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah harus niat untuk mendapatkan ridha Allah dan untuk mematahkan hawa nafsu. Yang ketiga itu harus mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan rasa tamak dan rakus serta riya yang ada dalam diri kita. Tentu dalam hal ini jangan sampai di Ramadan kali ini kita jadikan beban setiap ibadah karena adanya kewaspadaan ini. Karena sebagaimana perkataan dari seorang ulama besar Maulana Jalaluddin Rumi, ibadah ataupun dalam perkataan tersebut, ibadah jika tidak didasari dengan cinta maka hanyalah sebuah beban. Seperti halnya musik jika tidak didasari dengan cinta maka bagaikan ataupun hanyalah hingar-bingar belaka. Tarian jika tidak didasari dengan cinta hanyalah kegilaan belaka. Dan ibadah jika tidak didasari dengan cinta hanyalah beban belaka. Jangan sampai kita menjadikan ibadah kita menjadi beban. Teruslah kita mencintai, teruslah kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan cara mendahulukan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala selain cinta daripada cinta kepada hal-hal lainnya. Insya Allah kita bisa ridha, dan tentu semoga kita selalu dipertemukan dengan Ramadan di tahun berikutnya, dan selalu kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah ataupun pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cukup sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.